Ada seorang pembunuh di mobil. Si wanita ini melihat pria di mobil mengeluarkan masker dan mengunci mobil, menyemprot disinfektan. Si wanita ketakutan. Pria ini melepas maskernya, seperti tidak memperhatikan wanita di sebelahnya. Ia tenang, perlahan bersiap membuka mobil. Akhirnya membuat si pria sadar akan kehadirannya. Si pria melihatnya memakai masker lagi. Si wanita menangis. Saat ia terbangun, ia melihat kedua temannya, melihat sekitar dengan gugup. Tiba-tiba pintu terbuka. Si pria mengambil kursi dan masuk. Duduk. Melihat mereka, si wanita berambut hitam menurunkan celananya, dan terpilih oleh si pria. Si pria itu membawa si wanita berambut hitam pergi. Temannya mau menolong, dan berkata, mengompol. Si wanita berambut hitam dibawa. Pintu tertutup, hanya ada tangisan yang terdengar. Dalam beberapa detik, si wanita berambut hitam dibawa kembali. Si pria tampak jijik, dan menutup pintu dengan marah. Ternyata si wanita berambut hitam benar-benar mengompoli celananya. Tidak tahu mengompol karena ketakutan. Si baju putih berkata, ia belajar kungfu. Kita bisa saja berpura-pura menurut agar dia senang. Kemudian aku akan menghajarnya, dan mematahkan lehernya. Si wanita menggerakkan matanya. Kamu tidak terlihat kuat. Tidak mungkin. Keesokan harinya datang seorang wanita. Sepertinya sedang berbicara. 3 anak itu langsung meminta tolong. Si wanita menghampiri mereka. Saat membuka pintu, mereka tercengang. Tidak percaya apa yang mereka lihat. Tapi mau tidak mau mereka harus percaya. Si wanita itu ternyata adalah si pria botak. Tapi tampak berbeda. Ia sopan dan kalem. Mata yang menawan. Seperti orang yang jahat. Mengatakan beberapa kalimat dan pergi. Malamnya, si wanita terbangun. Melihat si botak seperti cacat mental. Duduk di pintu. Situasinya adalah, saat ini menjadi semakin aneh. Ia tampak tidak normal. Cara bicaranya pun berbeda. Seperti seorang anak kecil. Si wanita terpikir suatu ide. Ia berkata si pria botak yang menangkap mereka akan segera kembali. Mereka panik. Buru-buru mencari jalan keluar. Ada suatu lubang di atap. Si botak yang mendengar suara. 2 orang menahan pintu. Si botak tidak membukanya. Tidak lama kemudian, si pria botak kembali, mendorong paksa pintu. Seperti berubah orang, si baju putih mencoba kabur. Melalui saluran udara, ia tiba di suatu tempat. Dengan cepat menelusuri saluran itu. Si baju putih tidak tahu ia berada di mana. Hanya ingin kabur dari tempat ini. Kemudian terdengar suara pria itu. Sedang mengejar. Si putih sembunyi di loker. Menutup mulut dan tidak bergerak. Untungnya si botak melewatinya. Tidak sadar. Kemudian ia bernapas lega. Ketahuan. Si putih menangis sembari keluar dari loker. Dikunci di kamar kecil oleh si botak. Si rambut hitam dan wanita satunya juga dikunci. Saat terbangun, si botak berubah jadi wanita itu lagi. Membawa mereka ke ruang tamu. Tidak tampak berbahaya. Si rambut hitam merasa, sekarang adalah waktu yang pas untuk kabur. Si wanita tidak setuju. Menghentikan perbuatan temannya. Ia mengangkat kursi. Bersiap memukul. Ia berusaha mencegahnya. Si botak pun berkata, sekarang kembali ke kamar. Si wanita menurut. Tapi di saat yang sama, si rambut hitam lari ke suatu ruangan. Pintu tidak bisa dibuka. Pada saat itu, si botak keluar, memperingatkan si rambut hitam. Ia akan membelah perutnya. Hanya 1 mili lagi. Dan hasilnya bisa ia bayangkan. Si rambut hitam juga dikurung. Si botak berganti pakaian. Duduk di samping si wanita. Ia bertanya, kenapa tidak lari? Dan berbagi pikiran miliknya. Mereka bekerja sama. Tertawa bersama. Ia menunjukkan sekeliling. Perilaku aneh si pria botak membuat si wanita menangis. Kali ini seorang wanita tua datang ke rumah si pria botak. Ia adalah psikolog si pria. Psikolog itu merasa ada yang tidak beres. Pelan-pelan membuka kamar si rambut hitam. Melihat ada seorang wanita. Tapi si pria muncul. Pintu itu tertutup. Menjelaskan, jangan mencampuri urusannya. Kamu hanya perlu menjadi psikolog. Si dokter ketakutan. Tidak terpikir kondisi si pria akan menjadi seburuk ini. Ia tahu apa yang dipikirkan si pria. Ia ingin menjadi kuat. Dokter tidak mendengarkan dirinya.
dan terus menggurui si pria. Si pria tidak tahan, mengambil semprotan dan membuat dokter pingsan. Dengan hati-hati menaruh si dokter di sofa. Tidak lama kemudian, dokter terbangun, menuliskan sesuatu, dan mengambil pisau buah. Ketika ia melihat si pria, ia terbelalak ketakutan. Ada pembuluh darah di sekujur tubuhnya. Bernapas. Tiba-tiba si pria memeluk dokter. Ia memiliki 23 kepribadian. Ia dapat menjadi seorang anak kecil, seorang perempuan, dan kali ini, ia menjadi kepribadian terkuatnya. Kepribadian sekuat monster. Wanita yang disandera pria botak itu menemukan temannya, hanya melihat mayat. Temannya digigit sampai mati. Si wanita melihat si pria dengan ngeri. Ia dapat memanjat di dinding. Yang tidak masuk akal. Bagaimana orang dapat memanjat di dinding secara vertikal? Si wanita ketakutan. Kemudian ia melihat secarik kertas di meja. Bertuliskan sebuah nama, yang ditulis dokter. Si wanita berteriak namanya. Kemudian, si pria dengan muka ketakutan muncul tapi ia tidak mengingat apapun yang terjadi. Si wanita lari, dan si pria berubah kembali. Si wanita membuka loker, mengambil senapan dan peluru, kemudian melanjutkan melarikan diri. Di belakangnya, si pria sedang mendekat. Si wanita menembak beberapa kali, tapi si pria tidak mati. Menembak sepanjang koridor. Kemudian, si pria masih hidup. Ia merusak jeruji dengan paksa. Sangat mengerikan. Tiba-tiba ia berhenti, melihat luka-luka di tubuh di wanita. Sama dengan dirinya. Ia tahu. Kemudian si pria melepaskan wanita itu. Dan filmnya selesai. Ini adalah film superhero yang aneh. Si pria mengidap gangguan kepribadian ganda. Dan satu tubuh terdapat 23 kepribadian. Dan yang ke-24 mulai terbentuk. Kepribadian seperti monster yang kejam. Baiklah, aku Mubai. Jika kalian suka, like dan follow. Kita sampai jumpa di episode berikutnya.